Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Friends ID. Kali ini kita berada di program yang seperti kemarin, makan-makan ya bro? Iya, makan-makan. Kali ini kita makan-makan sambil ngobrol bro. Berupus sambil makan. Nah, berupus sambil makan. Ya. Pertama, ini di depan kita ada apa nih bro? Ada apa aja nih bro? Kalau gue lihat nih seblak. Seblak. Ukuran mini. Sama ini apa bro? Mie samyang. Samyang nih bro. Ini termasuk makanan kesukaan ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi ya. Yang gabut di rumah terus pengen ngemil yang dan pedes. kita ini masak makanan pedas-pedas semua. Dan kita ada tambahan apa tuh? pun cabe Pun level cabe. 30 bro. 30. Waduh, sedap. Kita dulu, kan ini udah pedes nih. Gue pesennya pedes. Ya. Samyang udah pedes. Udah pedas. Ini pun cabe pedes. Sangat. Kita cobain dulu bro. Kayak petasan ledak. Wah, oke, kita cobain dulu bro. Cobain dulu. Ini udah kaku, udah lama anjing. Tadi syuting anjing. Yang mie karet ini bro. Anjing, syutingnya terusan anjing. Ini mau tahu bro. Ini dulu kan lu Ya. Setahu gue lu dulu ngerantau nih. Oh iya. Ngerantau lah, berbagi dong keluh kesah lu ngerantau, terus ngerantau itu lo ngapain di sana, sebagai apa lo? Awal gue ngerantau Ya, tahun berapa bisa jelaskan? susah amat lah. Wah, Zaman dulu. Awal gue ngerantau pas gue tuh ada kali ya umur 16 tahun waktu kecil. Makan dulu. Kok lapar? Ya, waktu umur 16 tahun gue ngerantau kan. Gue mikir gini, pas gue lulus sekolah kan waktu SMP, antara mau lanjut apa mau kerja gitu. Gue kepikiran orang tua waktu itu kan, gue nggak mungkin bantu orang tua sepenuhnya gitu kan, tapi ngeringankan gitu kan. Sengaja ngeringanin. Ya, terus hidup mandiri, belajar tanggung jawab sendiri gitu. Ya gue akhirnya pilih berhenti sekolah, nggak ngelanjut. Terus gue milih ke jalur pekerjaan. Lah tuh itu apa? Ya makan nih bro. Sambil makan santai. Ya. Nah itu lu putus sekolah apa? Tetap lulus? Udah lulus ya? Udah lulus. Berarti Pengennya tamat sih SMP. Ya. Langsung jauh ke Jakarta. Ya. Banyak teman yang nyaranin buat lanjut gitu waktu itu. Cuman gue nggak mikir ke situ. Ya gue kan bisa pilih sendiri aku ya kan. Antara mau lanjut lagi apa mau kerja terserah. Tapi saya ngeliat keadaan diri saya sendiri gitu. Bercermin. Selagi kita pengen berusaha ibaratnya mau apa aja kan bisa jadi ya kan. Gak tentu harus lewat pendidikan juga gitu kan. Antara kerja keras kayak pekerja gitu. Nah, lu pertama kali ngerantau itu ikut orang apa udah buka usaha sendiri bro? Ntar dulu nih, kalau buka usaha sendiri kita dulu skip dulu. Berarti Ya, awal mula ikut orang. Ikut orang dulu awal berapa ya? Ya itu pas tahun 2016 ke 2017 akhir tahun gitu kan. Ya gue nggak tahu sih, waktu dulu kan emang banyak orang nyari anak-anak gitu kan ya. Yang masih muda, bocah-bocah buat diajak ke Jakarta buat kerja gitu. Dan saya sih nggak tahu mau dagang apa waktu itu. Cuman diajak aja gitu. Pas nyampe sana saya kaget gitu karena dunia bekerja itu beda sama yang gue rasain di sini ya. Karena saya kan baru terjun lah ya. Baru terjun, rada kaget sedikit gitu, kagok lah bahasanya. Berarti awal mulanya itu usaha lo bro? Ikut orang sih. Iya. Punya dagang apa gitu loh? Waktu itu sih saya dagang gorengan. Ngerintis ya, ikut orang gitu. Saya belajar juga sambil ngeliat cara bikinnya gitu kan. Sambil dagang gitu. Tapi saya nggak lama ngikutnya. Terus? Berapa ya? Setahun kurang ya. Keluar lagi saya karena belum betah kali ya. Pas waktu baru-baru di Jakarta gitu. Kerja, ikut orang, dagang. Pagi, siang, sore ya kan. Ya pokoknya capek lah pokoknya. Ya. Udah. Itu ngikut orang sekali doang apa nih? Sampai berapa kali ya? Banyak sih gue. Pernah nih jaga toko material, ikut orang di warung nasi. Sampai pernah gue ngikut kayak nyari ini warung tempat-tempat buat dagang gitu, ngikut cara ngeliat cari tempat yang survei gitu kan. Nah akhirnya saya belajar dari situ gitu, diolah terus saya berpikir
kenapa gue nggak Buka sendiri. buka sendiri gitu kan. Terus akhirnya lu buka sendiri. Nah akhirnya saya buka sendiri ya kan, buka sendiri itu juga kebawa orang dulu. Nggak lama, setahun gitu kan ditawarin, mau nggak, mau dagang gitu kan. Tawarin, saya mau nih, tapi modal nggak ada nih, mikir gitu kan saya cuman ada barang satu-satunya di rumah, motor. Iya, akhirnya saya ngorban kan, akhirnya Motor. emang harus ada perjuangan sama pengorbanan gitu kan buat meraih apa yang kita impikan gitu kan. Contohnya Quotes bro. ya pengorbanannya yaitu motor satu-satunya, motor gue sayangnya gitu kan. Ya beli dari sendiri, terus gue nggak mikir itu usaha maju apa enggak, lillahi ta'ala aja lah, bismillah gitu. Coba deh saya ya coba dulu, usaha dulu. Akhirnya mulai dari jual motor itu, terus beli tempat dagangan sama gerobaknya. Nggak lama kemudian, setahun, alhamdulillah balik modal. Saya juga nggak tahu gitu, ya karena saya mungkin udah jalannya kali rezekinya. Jadi dikatakan berhasil lah ya. Jadi anak berhasil nggak? Bisa berhasil ya, karena udah balik modal lagi. Udah balik modalnya. Terus nyampe sini, ada kali 6 tahunan saya dagang sendiri, 6 tahun kurang lah, mau 5 tahun lebih. Itu satu pangkalan dalam artian Iya. nggak pindah-pindah. Nggak pindah di situ doang. Lumayan perjalanannya bro, kalau saya mikir gitu kan dari awal sampai sini. Ya namanya masih muda gitu kan. Ya bekerja mah terus gitu kan, nggak berhenti gitu. Kejarlah cita-cita kamu sampai ke ujung Waduh. dunia. Pakai roket. Nah, Iya. nih Kalau nggak bisa sebenarnya terbang. saya masih bingung nih. Maksudnya dalam artian ada beberapa orang rantau yang Iya. Lebaran itu nggak mudik ataupun tahun baru nggak mudik di luar dari adanya wabah corona ya. Iya. Lah setahu gue, lu beberapa kali Lebaran itu nggak pulang bro, nggak pulang ke Lampung. Oh iya benar. Ya Itu sebenarnya alasannya apa? Apa yang dikejar gitu loh? Apa mau cepet nikah? Apa gimana gitu loh? Kan kita Ya. juga kan kurang tahu. pasti ya, kalau tanya kenapa pasti ada jawabannya gitu, Iya, alasannya ada juga. alasannya, makanya Ya. tanya gitu loh. Ya gue berapa kali, ada kali 3 kali lebaran ya, 3 kali puasa. Kayak Bang Toyib ya kan, ya nggak pulang emang. Pulang, iya. Pikiran saya tuh waktu itu cuman satu sih, Plek. Ya bekerja doang sih, nggak ada niat pengen nyari ngumpul duit terus buat nikah apa bla. Karena saya rasa juga udah cukup, tapi saya pengennya kerja gitu kan. Pas ngerasa puasa awalnya tuh bekerja di sana kan, pas puasa-puasa biasanya kan kalau bulan puasa, kalau saya dagang kan libur sebulan tuh, bulan puasa nyampe lebaran tuh di sana rasanya di Jakarta pas puasa agak beda. Satu, nggak sahur bareng sama keluarga ya kan, Itu jelas ya. ya dua, nggak buka juga sama keluarga ya kan. Rasanya tuh kayak gimana ya, kayak kosong gitu kan. Teman-teman udah pulang semua, kita masih di sana. Itu rasanya bener-bener kayak kosong. Cuman saya ada patokan prinsip di situ, ya bekerjalah selagi kamu mau gitu, niat sama usaha gitu kan. Saya kan lagi niat-niatnya itu, lagi pengen-pengennya saya terusin gitu buat kerja. Niat-niatnya. Ya nggak terlalu ngoyos sih, cuman ya pengennya bekerja doang, saya pikirannya gitu. Nggak mikir yang lain. Nggak mikir yang lain, duit juga nggak, ibaratnya apa ya, bonus lah buat saya. Karena saya rasa ya emang saya lagi pengen kerja doang gitu. Pas lagi males-malesnya juga sama, kayak lu pada di rumah gitu, pengen rebahan apa. Tapi pas saya lagi pengen kerja, ya gitu, Niat semangat. banget ya. Iya semangat bener gitu. Lah, itu kan nanti usaha lu dikatakan sukses. Ini jualan namanya, Bre? Ketoprak sama Ketoprak lontong ya? sayur ya. Sama sayur. Itu kan bisa dikatakan sukses. Lah kok kenapa pada akhirnya lu memilih pulang kampung gitu loh? Iya tuh. Agak dramanya ya. Gue kenapa pulang? Pas waktu itu saya mikir apa ya? Kayaknya gue mau berhenti gitu aja sih. Pikiran saya. Mau lanjutin di rumah apa gimana apa? Pengen sih lanjut di rumah. Cuman untuk sekarang nggak pengen dagang dulu gitu, nyari kerja yang lain gitu. Cara kasarnya nyari ilmu lagi apa, belajar lagi yang lain gitu. Yang gue belum tahu gitu. Yang gue tahu kan cuman itu doang kan, dagang kerja doang kan. Kayak pengen ngerasain yang lain gitu, mencoba hal baru lah ibaratnya. Kadang kita hidup juga ada rasa bosannya, Plek.
nggak cuman kayak masalah pacaran doang, bosan sama yang satu pindah lagi nyari selingkuhan. Itu termasuk dia nggak mau kalah lah pokoknya. Nah itu dari situ saya mikir akhirnya gue berhentilah, coba keluar dari zona gue yang kayak saya kira tuh nyaman itu kan, dagang sendiri, punya sendiri, penghasilan sendiri. Cuman gue rasa pengen di luar zona itu kayak apa, pengen tahu rasanya lagi gitu. Jadi saya berhenti di situ. Jadi pengen nyoba yang lain. Ya, pasti lu bertanya-tanya kan kenapa gue berhenti terus jual gerobak semua. Jadi kan udah dikatakan dari statement lu kan bilang kalau usaha lu bisa dikatakan sukses, tapi kenapa kok malah milih keluar gitu loh kan? Banyak sih problemnya di situ, nggak cuman pas lagi dagang kan. Kalau orang dagang tuh pasti ngalamin namanya utang piutang, ya kan? Bukan utang piutang kita ngasih duit, terus dia nggak mau lunas itu kan, bukan. Kadang kita ada orang beli tuh, tapi duitnya nggak ada, ya kan? Akhirnya kita ngerasa kayak iba sedikit itu kan, kasihan. Nah, akhirnya yaudah saya ikhlasin gitu. Silakan Pak ambil satu apa berapa dua itu kan. Kalau masalah bayar terakhiran ya biasanya. Nggak masalah. Tapi kadang kalau kita ngingetin, dia kadang agak lupa dikit. Jadi saya mikir, ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin itu bukan rezeki kita, ya kita ngiklasin gitu gampang. Karena saya pikir sepiring dua piring itu nggak apa-apa lah kalau sedekah ibaratnya sama orang. Tapi sekarang saya mikirnya kok banyak orang yang ngutang gitu, nggak cuma satu dua, kadang makin lebih banyak gitu. Makin banyak ya di situ. Saya juga orangnya nggak terlalu tegas gitu. Cuman kasihan kalau masalah orang lihat pas di posisi kayak gitu. Saya juga pernah ngalamin. Pernah ngerasakannya. Berarti ya, pernah kayak simpati iba lah ya terhadap orangnya. Saya pernah ngalamin pas posisi saya nggak punya duit, ya kan. Terus gue lapar, ya kan. Pengen makan apa nggak ada duit, ya kan. Nggak punya pacar. Ya sangat sengsara sekali lah. Ya. Pokoknya pas di posisi kayak gitu saya ngerasa ibaratnya dari nol bener lah. Kelihatan gitu, nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang merhatiin. Pokoknya kalau kita nggak minta, ya kita kayak sendiri gitu di dunia ini, maksudnya nggak ada perhatian sama orang. Dan saya ngerasa situ pas ngalamin kayak gitu, akhirnya saya ngeliat ada orang minta, saya kasih gitu kan, seadanya saya gitu, bukan banyak ada berapa nominalnya atau ada barang apa saya kasih, bukan. Kalau dia minta, saya mungkin bisa kasih. Misalnya, bang minta duit apa macam, saya nggak bisa ngasih. Saya seadanya ada makanan, silakan ambil makanannya, nggak apa-apa, saya ikhlas gitu. Itu aja sih. Gantiinnya gitu, nggak termasuk uang juga gitu kalau di saya. Tapi kalau udah masalah duit, itu lain lagi ceritanya, gitu. Lain gimana, Bro? Ya banyak ya sekarang kalau masalah duit, utang piutang itu sangat apa ya beratnya. Bisa memutuskan hubungan silaturahim. Waduh. Gitu. Iya, itu masalah dalam benar. Kalau masalah duit, tapi saya sih agak menghindari itu sebenarnya. Menghindari itu. Iya. Jangan sampai ngutang atau lagi ngutangin gitu aja sih kalau saya. Kecuali mah kalau ada duit ya kasih, kalau enggak ya udah kita bilang terus terang aja gitu. Nggak masalah ya, Bro. Iya, nggak apa-apa. Mereka juga sebenarnya harus mengerti keadaan kita. Nah, iya, keadaan kita juga pasti kita gitu. Ya, itu keluh kesah dari Mas Dian sebelum menjadi sosmed ya. Iya. Sosmed itu pernah perantau juga. Banyak lah masalah-masalah. Pengalamannya Iya. banyak. Terus juga pesannya nih buat penonton, sebenarnya pesan apa nih? moral lah. Lu kan moral. pengalamannya udah banyak tuh juga. Oh ya. Ya selipin. Ya sebenarnya keluh kesahnya rantauan. Ya. Apa aja terus selipin closing lah. Buat closing Pesan buat nih. teman-teman. Ya. Gue mau kasih pesan buat orang ya kan yang gue sayang pertama ya kan. Buat orang gue yang sayang, ya tolonglah jaga hati di situ. Gitu. Wadah. Siapa tahu aja kita jodoh. Kalau nggak jodoh ya temenan aja, biasa aja, nggak apa-apa lah. Waduh, Namanya. tinggalin di friends ID. Ya, tapi untuk orang-orang yang semua buat sekitar gue gitu kan, sama juga orang yang sayang sama gue sayang sama mereka juga. Ya, perhatian, kasih sayang sama ibaratnya apa ya? Tolong menolong harus timbul lah sesama di dalam hati kita gitu. Jangan sampai hilang gitu kan. Karena kita bisa ngerasain semua itu ya berkat orang lain gitu, bisa bantu kita. Contohnya pas kita susah, orang lain bisa bantu kan, kita bisa berbalik lagi gitu kan namanya. Pesannya sih gitu. Cuman untuk kalau orang-orang perantauan yang masih di Jakarta nih, karena kan sekarang masih PSBB ada kan di daerah-daerah kan.
sama ada peraturan new normal untuk sekarang. Kalau untuk orang rantau, khususnya orang dagang, mohon bersabar gitu. Semoga kita berdoa aja semoga wabah ini berlalu ya kan, terus selesai, dunia kita kembali sehat lagi, ya kita berjalan seperti biasa lagi gitu, normal lagi gitu. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, sama masker, jaga jarak juga bro. Iya. Ini udah jaga jarak bro. Jaga jarak bro. Jadi itulah pesan-pesan gue gitu, bukan moral sih sebenarnya. Ya khusus pribadi sama orang-orang yang buat kalian yang kalian aja lah. Yang nonton ini ibaratnya. Yang disayang sama Mas Raher dan someone like you. Someone diutarakannya melalui video friendset ini. Sebenarnya udah habis bre. Lu masih full bre. Iya. Kalau gue ngobrol terus diajak makan gini, yang ada kesedek gue. Senggrok ya. Senggrok. Tadi sempat senggrok juga kan ya. Ini juga samyangnya belum habis. Iya. Nanti kita dihabiskan di belakang layar. Oke. Ya mungkin itu aja dari kita. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Tadi diambil pelajarannya, diambil sisi positifnya, dihilangkan, jangan diambil sisi negatifnya. Ambil mungkin, positifnya ya. Pengalaman orang lain juga pembelajaran buat kalian semua. Itu saja dari Friends ID, kurang lebihnya mohon maaf. Bye. Ciao.